Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 daun. Di sini kami akan menjelaskan mengenai minyak atsiri dari daun kelor dengan metode ultrasonik. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yuniardi Lestari NPM 48, kemudian ada Abdul Rauf NPM 49, Fani Febi Andarista NPM 62, dan Zulkarnain NPM 76. Nah, yang pertama yaitu mengenai daun kelor sendiri. Daun kelor atau Moringa oleifera adalah sejenis tumbuhan dari suku Moringa. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan panas ekstrim. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Daun kelor memiliki ciri berupa majemuk, bertangkai panjang, tersusun berseling, beranak daun gasal, helai daun saat muda berwarna hijau muda. Daun tanaman kelor ini berpotensi untuk diambil minyak atsirinya. Minyak atsiri dari daun kelor memiliki sifat antibakteri, antimikroba, anti jamur, antioksidan, dan anti penuaan yang membantu memerangi berbagai masalah kulit, menurut Ayurvedic 2018. Daun kelor bertindak sebagai sumber antioksidan alami yang baik karena adanya berbagai jenis senyawa antioksidan seperti asam askorbat, flavonoid, fenolik, dan karotenoid. Kehadiran dua flavonoid sebagai antioksidan terbukti dapat memberikan nilai tambah untuk minyak atsiri. Minyak atsiri daun kelor banyak dimanfaatkan pada industri farmasi, kemudian sebagai bahan pembuatan sabun, lilin, plastik, kosmetik, dan berbagai prekursor sintesis vitamin E dan vitamin K. Mekanisme pengambilan minyak atsiri. Daun kelor yang digunakan adalah daun kelor kering yang masih dalam kondisi baik. Kemudian daun kelor kering ditimbang sebanyak 40 gram, dimasukkan ke dalam labu leher 3, dan ditambahkan pelarut aquades ataupun etanol teknis sebanyak 300 ml. Selanjutnya, labu leher 3 dimasukkan ke dalam bak ultrasonik dan ekstraksi minyak daun kelor dilakukan dalam waktu 90 menit. Hasil ekstraksi kemudian disaring dengan kertas saring untuk memisahkan ampas daun dan pelarutnya. Lalu campuran minyak dan pelarut disimpan dalam lemari pendingin selama 1 malam. Setelah 1 malam, campuran minyak dan pelarut disaring kembali sebelum dilakukan pemisahan antara minyak dan pelarut. Untuk pelarut, aquades dipisahkan dengan destilasi vakum pada suhu 900 hingga 950 derajat Celcius. Dan untuk pelarut etanol menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 70 hingga 73 derajat Celcius. Selanjutnya, lakukan analisa rendemen dan karakteristik minyak atsiri daun kelor yang telah didapatkan. Selanjutnya, ada pengaruh pemanfaatan ultrasonik terhadap beberapa parameter yang mempengaruhi produk minyak atsiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayati tahun 2018 dengan judul Pengaruh Jenis Pelarut pada Pengambilan Minyak Atsiri Daun Kelor dengan metode Ultrasonic Assisted Extraction, menyatakan pengaruh manfaatan ultrasonik terhadap beberapa parameter yang mempengaruhi produk minyak atsiri, yaitu pertama ada rendemen minyak atsiri daun kelor. Rendemen daun kelor dengan pelarut aquades menggunakan metode ekstraksi berbantuan dengan gelombang ultrasonik yaitu sekitar 13,177%, lebih besar dibandingkan dengan hasil rendemen minyak atsiri daun kelor dengan menggunakan pelarut aquades dengan metode ekstraksi soflet. Penggunaan gelombang ultrasonik ini akan menaikkan difusi pelarut dalam suatu zat, di mana pengaruh gelembung gravitasi yang dihasilkan tidak hanya di sekitar partikel pelarut, tetapi juga langsung ke titik pusat zat tersebut. Dan waktu ekstraksi ultrasonik lebih singkat dibandingkan dengan ekstraksi soflet, dan juga rendemen yang dihasilkan itu lebih banyak. Selanjutnya, ada indeks bias minyak atsiri daun kelor.
Nah, indeks bias digunakan untuk pengujian kemurnian minyak. Indeks bias ini akan meningkatkan pada minyak yang memiliki komponen penyusun dengan rantai karbon panjang. Kerapatan medium minyak atsiri akan bertambah sehingga cahaya yang datang akan lebih sukar dibiaskan. Semakin tinggi indeks bias menunjukkan bahwa minyak itu memiliki kualitas yang baik. Dari hasil percobaan Hidayati tahun 2018, itu didapatkan bahwa nilai indeks bias minyak dengan pelarut aqueous itu lebih rendah daripada dengan menggunakan pelarut etanol. Nilai indeks bias yang dihasilkan itu lebih kecil dari literatur. Mungkin hal ini disebabkan oleh komponen bergugus oksigen dalam minyak atsiri yang terekstrak dengan metode ekstraksi berpanduan gelombang ultrasonik lebih sedikit sehingga kerapatan minyak berkurang dan juga cahaya yang datang itu mudah dibiaskan. Lalu nilai indeks bias yang lebih besar mendekati kemurnian minyak atsirinya. Lalu yang keempat ada berat jenis minyak atsiri dan kelor. Nah, di berat jenis ini merupakan kriteria penting dalam menentukan kemurnian minyak atsiri. Berat jenis minyak atsiri merupakan kumpulan berat molekul dari berbagai komponen penyusun satu minyak atsiri dalam volume yang telah ditentukan. Berat molekul senyawa berbanding lurus dengan densitas minyak. Semakin besar berat molekul minyaknya, semakin besar juga densitas minyaknya. Dari hasil percobaan Hidayati tahun 2018 menyatakan bahwa ekstraksi menggunakan gelombang ultrasonik terhadap berat jenis minyak atsiri yaitu apabila dengan pelarut aqueous menghasilkan berat jenis yang lebih besar dibandingkan dengan pelarut etanol. Karena dengan pelarut aqueous dapat lebih mengekstrak komponen kimia dari daun kelor. Lalu semakin tinggi berat jenis menunjukkan minyak itu memiliki kualitas yang baik. Lalu untuk bilangan asam, yaitu ukuran dari jumlah asam bebas yang terkandung di dalam minyak. Nah, sebagian besar minyak atsiri mengandung sebujil asam bebas, dan jumlah asam bebas tersebut dapat dinyatakan dengan bilangan asam. Semakin tinggi bilangan asam, mengindikasikan bahwa semakin banyak asam bebas yang terkandung dalam minyak atsiri. Bilangan asam yang tinggi itu juga dapat dipengaruhi oleh penyimpanan minyak atsiri dari hasil ekstraksi. Berdasarkan penelitian Hidayat tahun 2018, penggunaan pelarut aqueous memberikan hasil yang lebih baik daripada menggunakan etanol. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.